Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh dulur nanggone Rujak Surabaya, Ruang Jagongan Rakyat Surabaya. Muga-muga kabeh tetep dikei seger kewarasan. Dikei rezeki sing akeh. Acarane melaku terus. Amin. Kan enteke. Cuman ya aja disela ngono langsung ngono ya ben kemis. Cek gak bingung. Mau tak pikir mau gak ono tiba-tiba ono. Numpak becak nang Jayabaya mulene liwat dinaya. Iki acara Rujak Surabaya, Ruang Jagongan Rakyat Surabaya. Longgo bareng ngudari perkara. Ula sawa tugel buntute dadi wong Jawa, aja lali jawane. Sampai sirna aku heran delok arek nom-noman belajar aksara Jawa jare ketinggalan senengane HP karo TikTokan tak delok-delok kaya wong kene ayan. Iya iki aksara Jawa iki akeh generasi sing gak ngerti. Nek biyen jaman aku SD iku kudu hafal aksara Jawa. Ana caraka data sawala padha jayanya monggo bathanga. Monggo mbathanga. Wah, ora iso. Iku ben ana ujiane. Ana ujiane biyen. Ya ana biyen. Kowe ujian praktek panas. Aku tukokno pepak pok. Pepak. Pacarku iki lho. Nge-WA nggae aksara Jawa aku gak ero artine apa. Kelenan, Cak. Cak, beneran ta iki? Aku nangone Balai Pemuda ana tulisan Thailand, cek akeh. Dudu aksara Jawa. Sampeyan iki nang Jawa wis pirang suwi? Ya gak sepiro suwe, Cak. Lah suwine nang ndi? Suwene nangone Thailand. Nek suwene nang isore Suramadu arek iki. Makane gak iso dhuwur iki dodol kates nang kono. Lah nyaman, Cak, deki mono ngocak Jaba kebi tak ya, mono ring Madura ring Jaba ya sabuk kono Surabaya kebi. Ojo gawe basa Thailand. Iki nang Jawa. Basa Jawa. Lah tak mangken, Cak, kebi ngocak Jaba kok ngocak Thailand nyaman deki bong sambung tak ya. Tak ya, Cak. Iku aksara Jawa, iku aksara Sita, Thailand. untuk subtitle ada di bawah. Ya, perere iki mbok iki. Aksara Jawa iku. Oh, iku Jawa. Wah, iya. Berarti ning ngono rujakku tak ganti wae rujak congor. Rujak cengur. Iku basa Jawa. Congor yo. ngene. Cengur. Lah iya congor kan Jawa. Cengur. Congor, Cak. Arek iki susu gak Jawa arek iki. Ya kok tak gawe tulisan ngene iki. Iya gawekno ya, Cak. Wis, Iya, makane Cik, kita kita bahas bahas. sing Dibahas. arek naik. Ya mesti ngono aku tak balik nang Cengur ya, Cak. Ya. Ya. Kok iso kembar ngono? Apa nih? Sendale. Oh iya, iki desa aliran selop modern yo ngene iki. Balik ya. mana iki nang Rujak Surabaya, Ruang Jagongan Rakyat Surabaya. Surabaya. Ana Nah. aku ning Rina.
Aku Cak Polong sing ade kudu duduhi wong sak kabeh iki. Iya. Acara sing apik kok ngene iki didukung oleh sapa nah? DPRD Kota, Kota Surabaya. Boleh kasih tepuk tangannya dong. Keren loh ya. Loh temen acara sing Apa-apa itu dibahas bersama dengan Bener. rakyat. Dan Ya, hari kan, ini ya. ada katanya bahas tentang penggunaan aksara Jawa di Kota Surabaya. Nah, mungkin kalau udah sering lewat nang balai kota, sering nonton wisan. Loh, Awakmu ngomong Jawa kok ora ngena sih. Nah, kita kon kudu belajar Gak, gini loh, aku ikut teko Thailand Oh, soalnya. iya, iya. Awakmu sak kelas sampe Sak iki ya ya kelas, wis. iku mau. Wis gak usah susu nonton video enak ya. Ayo, ditonton bareng yuk. Derek, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi wis mulai nyantumno aksara Jawa nduk ben marka karo bangunan sing ana nduk kutha Surabaya. Iki ya sejalan sadurunge ambek peringatan Hari Aksara Internasional wulan September iko. Lah dikai jeneng ambek huruf aksara Jawa iki ya dadi tetenger ben masyarakat gak nglalekno sejarah. Lah Wakil Ketua DPRD Kutha Surabaya Ahatoni yo meyakini lek dikeini huruf aksara Jawa nduk pirang-pirang titik nang Surabaya iso ngekei citra apik gawe warga Surabaya. Sauntara Ketua Begandring Surabaya Nanang Purwono nyebut lek dekne wis bolak-balik ngusulno dikeini aksara Jawa nduk marka ambek bangunan kutha Surabaya. Mulai saiki aksara Jawa wis mulai mendelep jarang digawe maneh. Apa maneh ambek arek nom-noman. Padahal ambek sinau aksara Jawa isok sinau sejarah ngadege peradaban masa kini. Dadine ambek dikei tetenger tulisan aksara Jawa nduk pirang-pirang titik nang Surabaya duduk kanggo niru daerah liya. Tapi nih berjuang bareng-bareng kanggo mertahakno onoe aksara Jawa sing dadi identitasi Surabaya. Wis. Wah, saiki ana tulisan bahasa Indonesia ning ngisore aksara Jawa. Ngene. Aku penasaran jenenge dhewe iki nang ngisor ana tulisane aksara Jawa pisan gak Erina Koto ambek Pulung iki ana. Enek lek Polong iso, Erina iso. ta? Iso. Iso, Koto. Iso. Gak tahu belajar ketara arek iki ya. Langsung ae iki nyeluk sing ahli ae. Kon ero taling tarung gak ayo. Diceluk sih Jelek oleh. ya, jelek. Penting kan tambah sih tambah keruan. Aku ahli nih Iya, maksudnya iya, ya. iya, iya. Langsung saja kita akan mengundang Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bapak Ahatoni, kami persilakan. Juga kita mengundang Bapak Anang Kurniawan SCMM, Kepala Bidang Pengelolaan Perlindungan dan Penyelamatan Kearsipan Pemkot Surabaya. Dan juga pemerhati budaya ada Bapak Nanang Purwono untuk bergabung bersama dengan kita. Kami Monggo, persilakan Pak. Dan juga ben makin lengkap diskusi nih. Jongko. Kok iki lho gak mari-mari aku kate ngomong suarane gak mari-mari. Sik. Engko mari iki kan enek sing lewat. Des. Tambah situk maneh narasumber iki. Oke. Iya. Iki sik nang didelikno dhisik berarti. ya? Oke, langsung longgo le Pak ya. Tutupen kok. Wah, gak ngobrol dhisik ta Kok, dhewe iki. kayak gitu, kok ngono Ya wis, nutup Aja kok. nang ndi tetep nang rujak Surabaya. Ayo rujaan ayo rembukan Orang rujak Surabaya, ruang jangan rakyat Surabaya. Ben tambah lengkap rembukane, Heeh. langsung ae ngundang ono Sopo iki? Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Dr. Umi Kulsum M. Hum. Kami persilahkan. Iki lho, wong lek pemerhati budaya Jawa sing ngene iki. Ngene. Halus liwate ngguri Halus. bingung sing nyalami to. Saking alus e. Saking alus. Gak kaya iki grupe iki Among Swara iki. Among Swara. Oleh kate kenal no ngamuk kok. Among suara ya. Penyanyi ini ganti maneh. Ganti maneh. Iki langsung ae nang Pak Ahatoni, Pak. Iki kan akhirnya ono iki
aksara Jawa di bawah tulisannya Balai Kota Surabaya. Boleh tahu nggak Pak, prosesnya seperti apa pada akhirnya? Oke, setuju kita taruh sekarang. Mungkin nanti akan ada juga rencananya beberapa tempat ya Pak ya? Ya, jadi kalau rencana atau awal mula nggak begitu penting, tetapi yang lebih perlu kita apresiasi kan keputusannya wali kota yang kemudian punya sikap atau putusan untuk memasang aksara Jawa itu di atas balai kota, dan sikap itu ditindaklanjuti juga dengan instruksi, Pak. Ada instruksi yang disampaikan beliau kepada seluruh dinas, seluruh UPD sampai pada tingkat kelurahan supaya itu memasang. Bagi saya sih itu sudah langkah baik. Kalau istilah Jawa itu sudah kemoto, Mas. Kemoto itu kelihatan gitu. Baru nanti itu bagaimana caranya kuwoco gitu. Kemoto, kewoco mari. Ah, Kalau baru kemoto nanti. berarti belum dibaca Pak ya, masih kelihatan. Masih ditontok-tok ngono ya Pak ya? Iya lah, mungkin juga belum bisa kan ini baca. Saya kok Bisa ragu-ragu. Pak. Bisa. Bisa. Alhamdulillah. Nanti kita coba ya waktu off air ya. Oh ngono ya. Kita lomba. Gak lulus loh. Ya. Pak, berarti kan kalau dilihat ini baru wali kota Eri Cahyadi ya Pak ya? Pada Ya, akhirnya ya, langsung. Ya, jadi ini kejutan bagi kita, bagi semua warga, bahkan di berbagai tempat, jadi kembang lambe gitu, jadi pembicaraan. Bagaimana itu bisa dimunculkan kembali, kemudian bahkan beberapa tempat kita itu ngobrol, banyak yang menangis. Saya dengan Mas Nanang itu banyak warga yang menangis, nggak tahu ada apa, mungkin ada perasaan bahwa selama ini sebagai Jawa yang kemudian tidak pernah dimunculkan, begitu dimunculkan ada satu identitas atau pengakuan yang kemudian bisa dimunculkan. Oh menangisnya terharu. 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 Tadi mikir menangis, kenapa kok Nggak bisa sedih? baca Ya, ternyata. itu. Apa nangis ya? Berarti kan nggak bisa Nggak bisa baca, membaca. kayaknya. Ya. Tapi sebenarnya kalau untuk tujuan sendiri, kalau dari Pak Eri Cahyadi sebenarnya sempat menyampaikan apa nih Pak untuk tujuannya? Tentunya untuk pendidikan sambil melestarikan budaya bangsa kan. Beliau dalam statementnya kita mendengarkan jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Yang dimaksud begitu sejarah oposisi gitu kan, mungkin ya sejarah kita sebagai masyarakat yang tinggal di Jawa, ada suku Jawa, ada aksara Jawa, dan kemudian aksara Nusantara yang lain yang ada di Surabaya, yang itu yang mungkin akan dimunculkan. Wong Jawa eling Jawa nih Pak. Insya Allah Oke, begitu. Nah, ya. iki aku pengen takoki. Nang sampai kini. Pak Nanang dan Pak Anang, siapa yang lahir duluan? Salah. Kamu nanya. Akhirnya saudara kembar. Pak Anang dan Pak Nanang, siapa yang bisa nyanyi ayo? Coba kalau tadi Pak Anang dan Pak Nanang, kita ke Ibu Dr. Umi Kulsum dulu. Bu, ini kan dari Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Kalau melihat adanya sekarang aksara Jawa, bisa dibilang mulai digalakkan di kota Surabaya. Kalau kita lihat sejarahnya sebenarnya aksara Jawa itu yang bisa memahami itu kan beberapa orang Jawa itu dari mana aja sih Bu? Surabaya atau mungkin Jawa Tengah? Yang bisa memahami aksara Jawa ya tentu yang orang Jawa ya. Jawanya ini Jawa Timur saja kah Bu? Enggak, bukan hanya Jawa Timur, di DKI DIY juga bisa memahami, kemudian Yogyakarta, Jawa Tengah juga, Jawa bahkan Tengah. mungkin di Jawa Barat juga ada sebagian yang penutur bahasa Jawa, mungkin bisa memahami. Selama ini kita tahu cuma Jawa Timur Nggih, ya. Tapi yang pemakai aksara Jawa sendiri itu berapa suku ya Bu kalau boleh tahu? Madura juga pakainya carakan. Loh kok teman saya ini tadi nggak tahu Bu? Dari bahasa Tai, cara huruf Tai lah. Ya jadi nanti ada Madura, Jawa, kemudian juga kalau Nusa Tenggara Barat yang Lombok juga ternyata aksaranya Jajawai. Oh. Jajawai itu mirip dengan Hanacaraka itu. Jadi hampir sama, Bali juga hampir sama. Mungkin Tulisannya mirip. mirip ya, karena memang itu satu asal yaitu huruf Kawi ya, huruf Jawa yang kuno. Iya. Betul. Ibu kalau melihat pada sekarang sudah direalisasikan Bu, Iya. ada di kota Surabaya, bahkan itu di tengah-tengah kota tulisannya Balai Kota Surabaya, di bawahnya ada. Ibu pendapatnya gimana Bu? Ya tentu sangat gembira ya, walaupun juga di balik kegembiraan itu berapa persen yang bisa baca. Ya karena kita juga berupaya untuk melestarikan bahasa, sastra dan juga aksara daerah. Nah salah satunya sudah dimulai dengan Kota Surabaya. Ini sangat menarik, mudah-mudahan diikuti oleh
kabupaten, kota lainnya, atau mungkin juga di provinsi-provinsi lainnya, karena memang belum banyak aksara daerah itu digunakan di papan petunjuk, papan nama yang ada di kota-kota besar. Nggih. Ini mulai digalakan saya baru lagi. sadar loh, ternyata bajunya Bu Umi ini aksara Jawa. Luar biasa. Saya baru sadar. Ayo lek kon iso wis ayo daripada ngetes engko iki ada kocon are. Ayo. Yo Ini kan are. acara Pokoknya itu satu juga. huruf kok, Iya, kalau apa dibaca. Enggak, kamu kok bisa ngelihat ya? Karena saya sekilas ini sepertinya aksara Jawa. Ini teman saya lebih ke perhatian ya Bu ya. Jangan Karena saya mikir yang pemerhati, enggak, saya Bu. pemerhati saya. Oke. Takut Pak Nanang lho, pemerhati budaya. Melihat fenomena aksara Jawa sudah masuk Pak ke dalam tulisan di pengumuman-pengumuman pripun ini Pak? Ya, ini menjadi perhatian kami kala itu bahwa aksara Jawa itu aksara leluhur ya. Dan aksara Jawa di kota Surabaya itu bukan hal yang asing. Kala itu dia menjadi bagian dari literasi, menjadi bagian dari papan petunjuk, label-label majalah-majalah yang pernah ada di Surabaya. Tapi kekini ternyata aksara Jawa tertanggalkan dan menjadi bahasa asing, aksara asing ya. Aksara. Lebih asing daripada aksara asing, coba. Betul. Sekarang bahasa Aksara Inggris yang Jawa lebih familiar ya. Lebih asing daripada aksara asing. asing, betul. Bingung ya. Kamu Contohnya kalau aksara Arab lho, kan ada dulu Iya. ya. Kan bahasa Inggris Nah. juga sekarang udah lebih familiar orang-orang. Dari karena itu kemudian kita mencoba memunculkan kembali yang tidak hanya memunculkan secara fisik, tetapi memunculkan perhatian kita untuk melihat peradaban masa lalu. Aksara itu alfabet. Alfabet Latin adalah asing. A, B, C, D. Dengan A, B, C, D kita terbentuk sebuah kata yang bermakna saya ya. Dari kata terbentuk kalimat. Dari kalimat terbentuk paragraf, terbentuk buku. Tentu buku mengandung arti. Ada pesan teknologi, ada pesan ilmu pengetahuan yang harus kita pelajari untuk masa depan, sangu kita. Tetapi kita lupa dengan alfabet aksara tadi itu, misalkan. Ketika kita nggak tahu, maka kita nggak tahu buku zaman dulu, prasasti, ya, kitab-kitab yang itu memiliki makna juga. Bagaimana nenek moyang kita dulu ada pesan tertulis di situ. Semakin kita nggak tahu, semakin kita nggak ngerti ada pesan apa. Padahal Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan mengharuskan kita ya, jadi untuk memahami ada teknologi apa zaman dulu, ada olahraga tradisional apa, ada makanan apa, Jadi, rawon Nggih, itu banyak tersebut Pak, ya, dalam tersimpan. prasasti juga, rawon. Rawon. Coba. Isinya apa? Itu ada juga. Kalau kita nggak ngerti, ternyata rawon itu sudah lama ada. Kulonaro. Nah ini salah satunya. Mengerti aksara, mengerti peradaban masa lalu, kita nggak terputus. Mengerti alfabet juga begitu. Kita bisa maju ke depan, tapi nggak boleh meninggalkan ke belakang. Betul. Oke, kali ini kita beralih ke Pak Anang ya. Pak, tadi sebenarnya kalau kita lihat tuh banyak sekali manfaatnya, seperti yang disebutkan juga tadi sama Pak Nanang. Tapi Ibu tadi juga sudah menyebutkan ya, sebenarnya yang tahu juga awalnya sedikit. Iya. Paling nggak kelihatan dulu, nanti lama-lama kebaca. Pak, kalau kita tebak-tebakan nih ya Pak ya, kayaknya yang bisa baca anak SD sama yang memang pemerhati budaya ya. Bener nggak sih Pak? Karena SD masih ada bahasa Jawa kan ya? Iya, jadi aksara Jawa ini kan memang tidak familiar dibandingkan aksara Latin gitu ya. Seperti yang Pak Nanang sampaikan tadi, aksara ini lebih asing daripada aksara asing atau Latin itu aksara asing gitu ya. Jadi memang ini awal yang baik lah, koordinasi antara mulai dari DPRD Kota Surabaya, Wali Kota Surabaya, teman-teman komunitas dari Pegandring dan teman-teman yang lain, dan juga dari provinsi mungkin di support juga. Jadi kesempatan ini memang akan kita lanjutkan istilahnya gitu ya. Bulan lalu akhir September kami sudah memberikan himbauan kepada semua OPD untuk selanjutnya memasang papan namanya itu selain huruf Latin juga ada aksara Jawanya gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini ke depan baik tidak hanya anak-anak sekolah yang mempelajari bahasa atau aksara Jawa saja nanti yang familiar atau teman-teman dari komunitas, tetapi
masyarakat umum pun nantinya juga bisa lah menjadi terbiasa gitu ya, karena semakin banyaknya penggunaan aksara Jawa baik di tempat-tempat umum maupun bisa di papan nama jalan dan seterusnya. Kira-kira demikian. Oke. Impian yang sangat luar biasa. Betul. OPD-nya disuruh bikin, tapi nanti berarti ada ujian untuk khusus OPD ya. ASN OPD. Soalnya harus bisa dulu sebelum bikin. Iku lah nek mbok gandring nang ngene burung bikin. Jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih dalam lagi setelah yang satu ini di Rujak Surabaya. Ruang Jangan Rakyat Surabaya. Aku penasaran lah, arek Surabaya ku tanggapannya ya apa pas ana tulisan aksara Jawa. Enek video nih warga-warga iki. Langsung aja ditonton bareng. Sebenarnya bagus program itu untuk menjaga budaya yang ada di Kota Surabaya ini, dan karena selama ini cenderung dilupakan untuk masyarakat. Oh, berarti setuju ya Pak ya? Nah, saya setuju dengan program itu. Setuju. Iya. Sebenarnya sih bagus ya, aksara Jawa ini untuk mengangkat kearifan lokal, kemudian menjaga sejarah di Surabaya, karena Surabaya ini adalah kota pahlawan yang memang harus dikenang itu. Karena sekarang anak-anak muda sekarang ini kan sudah tergerus dengan kebudayaan-kebudayaan yang dari luar maupun yang modern, sehingga mereka harus mengetahui kebudayaan-kebudayaan dulu, sejarah dulu, perjuangan para pahlawan dulu. Oke, berarti sangat setuju ya? Saya sangat setuju kalau akan ada tampilan aksara Jawa di jalan. Setuju. Loh, soalnya sing ditakoni mesti wong tuwa. Nah, arek enom piye gak ngergatane takon. Aku kan nom. Mosok. Ya wis penyanyi nih among sore wis. Ayo. Sampean ya apa tanggapane? Alhamdulillah, saya. Ya. Saya juga ibu, Mbak. Kon aku wedi kon takok bagaimana tanggapannya. Alhamdulillah Sabtu iki ana tanggapan, Mbak. Ngono. Ya, tanggapan saya sangat bagus sekali, karena kan itu tadi kita kan malah lebih asing di bahasa Jawa sendiri ya Bapak ya. Jadi saya sangat setuju sekali bahwasanya kalau bisa nggak hanya di satu titik Bapak, tapi kalau bisa kayak di mall-mall gitu-gitu pasti bisa lebih maju lagi. Kalau bisa petunjuk itu yang susah-susah itu dibikin aksara Jawa ya. Kan ngobrol dhewe po ya ibu-ibu ya gawe grup ya. Bentar iki lho kayak ngombe. Suwun gak ketok aku tulisane. Gak oleh ya. Bu monggo lho Bu ini. Loh belum ya? Pak monggo lho Pak. Bapak. Ini asli dari Jawa nih. Pak, ini kan berarti rencananya nanti akan ada aksara Jawa di beberapa tempat termasuk nama jalan. Banyak yang bilang paling cuma pemanis ben ketok nek iki iki wis nang Surabaya. Iya. Kalau orang-orang keluar kan berarti kalau lontok aksara Jawa iki nang Surabaya. Ya. Bisa juga nggak sih Pak sebagai apa ya? Ikon berarti. Bisa. Itu persepsi yang muncul. Jadi sekarang ini banyak apalagi yang kelompok masyarakat yang sudah lama meninggalkan bahkan menilai aksara Jawa itu satu hal yang sudah out of date, ketinggalan zaman gitu. Tetapi lama-kelamaan kalau kita bisa sentuh kesadaran sebagai berbangsa, bernegara, berbudaya gitu, saya pikir nanti akan bisa mengikuti dengan cepat. Karena dari huruf Jawa yang muncul ini akan menjadi sebuah identitas baru. Jadi entitas kita sebagai warga kota Surabaya. Satu hal yang gini, Surabaya kemudian si ono huruf Jawa gitu kan, satu hal yang paradoks seolah-olah gitu. Tetapi sebetulnya justru Surabaya itu yang kelihatan, bahkan menjadi kota yang sangat ya bisa dikatakan kota budaya karena justru di sini ini banyak ragam suku ada di Surabaya. Tapi enggak takut dicap melok-melok kutha iki ngono. Karena ada satu dua kota yang sudah melakukan ini kan Pak. Iya. Bali sudah, Jogja sudah, Solo sudah. Tapi kan melu sing apik mosok ya. Ya gak apa-apa, kan ojo gitu kan, melu sing mengikuti sing apik. Betul.
Setuju Nah, aku malah pengen takok nang Bu Umi sebenarnya. Umi ku ibu sing iku lho duduk sing mburine ya. Wah. Nyuwun sewu. Niki rujak Jawa, Bu. Enek maneh tenan. Monggo cari potongo. Madura ya. Monggo potongo. Monggo potongo, monggo diterima kok monggo potongo arek ngepawur tok arek iki. Pas mau sinau deh. Bu Umi sebenarnya kan kita punya PR besar ketika semua jalan, semua tetengger itu ada tulisan Jawanya atau aksara Jawanya. Terus yang ngajari Lali lho Dik sampe takon. Tasik wono niki, Cak. Tasik wono, kira alas wono. Sik ono ngono lho. Ya ono kate we, lek wono alas. Arek kita tak ulun nang Madura arek iki juga. Dodol rak cingur, congoreng mari. Bu, kita punya PR siapa yang akan mengedukasi kaum-kaum muda untuk mengenali bahwa oh ini loh cara moco nih. Karena nanti ketika semua banyak pasti kita pingin membacanya gitu. Baik, terima kasih. Siapa yang akan mengedukasi? Saya pikir harus kolaborasi ya, karena juga tidak mungkin sendirian. Balai Bahasa bisa, kami juga bisa mungkin nanti kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, karena juga di Dinas Pendidikan juga ada pelajaran muatan lokal bahasa daerah. Nah itu masih ada guru-guru bahasa daerah yang memang masih bisa menulis dan membaca aksara daerah. Sebagai contoh, kami sedang merevitalisasi bahasa Madura, itu juga sama. Hurufnya adalah huruf carakan ya. Huruf carakan, ada maestronya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, itu Ibu Isya, itu juga mengajari guru-guru yang lain. Jadi kami membuat pelatihan guru master, dan guru master itu mengedukasi, mengimbaskan kepada guru-guru lainnya, termasuk kepada siswa-siswi. Jadi mungkin berjenjang ya, satu orang yang bisa nanti punya kewajiban umpamanya guru tersebut meneruskan kepada 10 guru saja. Iya itu benar. Iya, nanti 10 guru. Orang, Ibu, yang baik. Nanti guru kepada siswa-siswinya. Nah, itu lama-kelamaan nanti kita sudah terbiasa dengan huruf aksara Jawa. Kalau Ibu Umi melihat dari khusus Surabaya pribadi, ini kan penting, ini Surabaya lagi nah. Iya. Ini seperti apa Bu? Yang bisa membaca, kemudian yang bisa membaca ya, kita pasti akan menelisik dulu. Umpamanya komunitas-komunitas yang memang punya kecenderungan terhadap pelestarian aksara dan budaya. Salah satunya mungkin Begandring. Pasti di Begandring ada tokoh-tokoh yang bisa menulis dan membaca aksara Jawa. Nah, mungkin bisa kita adakan pelatihan dengan narasumber dari komunitas tersebut untuk guru-guru bahasa umpamanya. Nanti guru-guru juga akan menyampaikan kepada guru-guru yang lainnya. Kalau di Surabaya itu sampai jenjang kelas berapa sih Bu? Yang bahasa Jawa itu SD saja kah, SMP, SMA masih ada? Kalau di Surabaya, sepengetahuan saya SMA ya? SMA juga masih SMA, ada. kalau guru SMA, Kak terima kalau guru SMA. SMA ada. Itu negeri swasta sama? Sekarang diwajibkan. Diwajibkan. Ya. Betul. Oke. Oke. Jadi masih ada sampai SMA. Betul-betul itu harus sih. Lupa sih ya. Kita ke Pak Anang. Kalau dari Dinas Kearsipan sendiri juga Perpustakaan Kota Surabaya mengenalkan kembali aksara Jawa di Surabaya nih Pak. Ini kan salah satunya nih. Tapi kan pasti sekarang ada nggak Pak memanfaatkan mungkin teknologi kah supaya anak-anak muda itu kayak kadang-kadang anak muda itu lebih gampang gitu Pak. Ya, jadi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu terutama di perpustakaan itu salah satu selain koleksi-koleksi buku secara manual itu juga bisa menggunakan electronic book atau e-book. Jadi untuk generasi muda yang biasanya suka dengan teknologi yang kekinian ya menggunakan gadget dan sebagainya, itu Dinas Perpustakaan memfasilitasi dengan e-book, dan di dalam e-book itu juga bermacam-macam kasanah bacaan gitu ya, mulai yang bacaan yang istilahnya yang bersifat budaya, seni, ke teknologi. Tapi ada nggak Pak rekomendasi judul buku yang kalau misalnya ingin tahu aksara Jawa gitu Pak? Berarti belajar dasarnya maksudnya? Iya, mungkin kan banyak yang ingin tahu kan. Saya yakin ketika ini nanti akan banyak yang ingin tahu. Kemarin kami pas koordinasi ya dengan teman-teman Begandring itu ada salah satu Mbak Ita Surojoyo ya, salah satu teman-teman Begandring ini sudah menulis buku judulnya Titi Tikus. Titi Tikus. Iya, nah di situ ada aksara Latin dan aksara Jawanya. Jadi kira-kira nanti
teman-teman sekalian maupun generasi muda bisa membaca, salah satunya berjudul Titi Tikus. Oke. Yang paling mudah nggih, Pak. Iya, itu sederhana ya. Jadi mungkin untuk elementary itu cukup lah. Itu kayaknya menceritakan tentang tikus yang namanya Titi gitu ya, Pak? Bener ya, Pak? Ya masa kucing jenenge tulisan Titi. Coba, aku tuh penasaran sama komunitas Begandri. Pak Nanang, mungkin ceritakan, Pak. Boleh ceritain dikit nggak, Pak? Ini komunitasnya dari mana aja? Terus untuk mereka-mereka mungkin yang baru menonton, wah saya pengen ikutan gabung, gimana caranya? Jadi Begandring Surabaya ini komunitas sejarah dan budaya. Nah, khususnya dengan ini adalah budaya terkait dengan pemajuan kebudayaan. Dan salah satu teman kita, Mbak Ita Surojoyo, itu telah mengawali menulis sebuah buku yang berjudul Titi Tikus. Itu seluruhnya ditulis dalam aksara Jawa. Terjemahnya pun meskipun Latin itu bahasa Jawa. Jadi nggak ada bahasa Indonesia, itu 2 aksara. Aksara Latin berbahasa Jawa dan aksara Jawa sendiri, Honocoroko itu. Nah, berangkat dari situ kemudian komunitas ini nggak tinggal diam. Masih melakukan upaya-upaya literasi, membuat blog yang disisipi dengan aksara Jawa. Misalkan ya blog kita. Itu misalkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi gitu ya. Kita sisipkan Eri Cahyadi dalam aksara Jawa. Sehingga pembaca bisa melihat, oh tulisan Eri Cahyadi itu seperti ini. Ya. Respon masyarakat pripun, Pak? Ya luar biasa. Jadi kita dapat apresiasi dari kawan-kawan di Jogja yang ternyata dengan cara yang kita lakukan itu sama dengan mengedukasi. Kita pun teredukasi dengan melihat itu. Dari situ kemudian ada cara lagi yang lain bersama Pak Waka. Kita memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang selama ini nguri-nguri kebudayaan Jawa, literasi. Kita beri penghargaan. Itulah yang kemudian dari gerakan-gerakan ini semakin menyadarkan kita semua betapa pentingnya aksara Jawa sebagai bagian dari leluhur kita. Leluhur kita, gitu. Betul. Kayaknya seru ya nek nulis pesan-pesan singkat tapi rahasia itu gawe aksara Jawa. Lho yo kalek kabeh kok iso pinter ya kewaca tetep. Iya sih ya. Ya wis kok dibahas mana aja nang Dindi tetep nang Rujak Surabaya. Nanggone Rujak Surabaya, ruang jangan rakyat Surabaya. Kudu halus iki basa Jawa. Oh iya, basa sing alus. Iya. Tapi kene warga iki. Anak warga. Ka alus biasane. Mulai iki mbok ikut diayak sih arek iki ben halus. Ya apa. Gak pengen takok ta, Lek? Ya pengen takon. Nah, iki lho. Apa meneh lek delok mau penjelasane takok narasumber iki. Kan niku paling gak kenalan wong Jawa sing halus, saya kenalan sik jenenge sapa. Nggih. Kula Cak Ipul saking Surabaya, Pak, Bu. Nah, ini tadi kan saya juga mendengarkan mengenai beberapa penjelasan bahwasanya pentingnya dalam memahami aksara Jawa. Nah, saya tertarik. Saya menyimpulkan bahwasanya kalau memang penting, apa sih penting kegunaan aksara Jawa ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ngoten, matur sembah nuwun. Ki malah apik pertanyaannya. Sing ndi? Penting ya, siji ya untuk melestarikan. Mungkin dijawab. Kalau dari Pak Tony sendiri dulu nih. Ya namanya aksara ya untuk nulis. Untuk nulis kalimat, kata-kata dan sebagainya. Selain itu juga untuk membaca beberapa artefak, beberapa tulisan-tulisan lama. Kayak manuskrip. Kemudian resep-resep kuno. Seperti yang kapan hari ada apa Pak COVID-nya, COVID di Surabaya, kemudian ada ramuan pokak, wedang pokak waktu itu dibuat. Setelah dibaca-baca dari banyak pihak, wedang pokak sudah ada sejak dulu. Ternyata. Dan itu bisa menyelesaikan masalah kaitan COVID yang kemarin dinyatakan banyak nggak ada obatnya. Lualah. Kan gitu kan. Kemudian lagi tentang temuan-temuan riset yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita yang ditulis di dalam
aksara Kawi atau Sangsek atau mungkin Jawa. Kemudian ada temuan baru yang sekarang, oh ini ada temuan baru ternyata yang lalu sudah ada sebetulnya. Jadi kalau kita bisa membaca adalah sebuah keuntungan Ya, besar juga Pak keuntungan, ya. Dan kalau ini bisa dilakukan, kayak pemerintah kota sekarang ini kan banyak memberikan support kepada para lansia ya, untuk permakanan dan sebagainya. Lah, untuk aksara Jawa ini banyak dikenali oleh lansia masih. Kemudian kalau ini menjadi sebuah tradisi baru, para lansia bisa diberdayakan, diberi kesempatan untuk ambil peran dalam konteks ini, maka kan muncul kelas-kelas informal di kampung-kampung gitu. Jadi untuk belajar, mengingat lagi gitu Pak. Ya. Dan saya ingat masih kecil saya itu baca penyebar semangat Pak. Ya, salah satunya gitu. Betul. Berarti Bapak tua banget ya? Kan kecil saya waktu itu, sekarang udah besar. Sudah besar. Ya. Ini Mas Nanang ini adalah orang yang pertama kali nyeritain saya tentang rawon di sebuah prasasti loh. Mungkin masih ingat waktu itu Pak ya, cerita tentang rawon. Ya. Ini membaca prasastinya rawon loh. Dan itu bahasanya aksara Jawa. Rarawan. Iya, menjadi rawon. Sebelah kanan ada harganya Pak. Prasasti menu tiba. Pak, iki sing aku penasaran Pak. Kan Hono Coroko itu kan nggak selengkap abjad alfabet ya Pak ya. Ono nggak kata-kata basa Jawa sing gak iso di Hono Corokokno ditulisi? Seperti apa itu? Nah, iki. Ininya begini, aksara Jawa itu adaptif. Dia bisa untuk menuliskan bahasa apapun. Karena dasarnya voice based. Tahu ya? Nah, V berdasarkan suara. V misalnya Pak, verbal gitu. V-nya apa? Diganti P. Misalkan di Bali itu ada welcome. Tulisannya apa? Welcome. Tapi nggak ditulis welcome, ya suaranya welcome. Oh, welcome pakai K berarti Pak? Iya, welcome. Kemudian welcome to Denpasar ya. Tu-nya TU. Ya tu. T di pangku gitu. Di pangku. Bukan to. Nah itu. Berarti itu yang sakjane adaptif ya. Aksara Jawa iso nulis kabeh bahasa. Iya. Selama kedengarannya itu familiar iya. untuk orang lain. Wah, keren ya. Keren. Itu yang tidak pernah kita tahu. Iya. Sing ngomong gak ngerti pisan mau critakno sing masalah Google iki lho. Google wis seru ya. Lah ya iki. Kon kalah mbek Google ngene iki lho arek-arek Surabaya ya gak ngerti. Ternyata juga bisa ya Pak ya. Kalau misalnya ada aksara Jawa kita nggak tahu, kita bisa pakai aplikasi. Boleh tahu aplikasi namanya apa Pak? Saya kurang tahu persis. Saya pribadi juga sebetulnya masih baru nol juga. Tapi karena punya kerentek membangkitkan kembali bersama-sama dengan kawan-kawan yang bisa, maka ya hasilnya seperti yang Surabaya telah lakukan. Dan itu nggak selesai, nggak boleh selesai. Tanggung jawab kita adalah memberlanjutkan apa yang Pak Wali telah turunkan kebijakan, ya berarti harus belajar. Mencari kegiatan-kegiatan sehingga kemudian aksara Jawa itu tidak hanya tulis dan baca. Mungkin Pak Tony bisa menggambarkan bahwa itu bernilai ekonomi nantinya. Jadi kerajinan-kerajinan yang bisa membawa aksara itu menjadi bagian ekonomi dari kita. Oke. Tapi kayak ini sekaligus bertanya lagi sebenarnya dari bidang kearsipan sendiri ada nggak upaya untuk mencoba untuk mempopulerkan hal itu Pak gitu? Ya, jadi kalau terkait dengan penggunaan aksara Jawa ini sebenarnya tidak hanya menjadi tugas dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tetapi semua stakeholder ya, pemerintah kota gitu ya. Pemerintah kota itu legislatif maupun eksekutif. Jadi baik kepala daerah maupun DPRD Kota Surabaya dan juga masyarakat itu tentunya menjadi bagian untuk melakukan agar aksara Jawa ini benar-benar lebih dikenal. Jadi saya kira ini adalah PR kita bersama. Kira-kira ini salah siji nih. Nek arek-arek kan kabeh pasti duwe gadget toh. Tinggal dibuka nang googling aja Pak ya, Google iki disalin saja. Langsung.
Ya, ditulis metu aksara Jawa. Erina tulisnya Pak. Engko tak bukuku kabeh tak tulis aksara Jawa. Kon berpikir kon iku baru. Wong-wong wis ero kabeh nah. Ora, tak duduhi. Mbek sing teko-teko nang Surabaya iku gak ero wong Jakarta kan. Opo artine difoto? Makane iki nek gadget tak waca WA. Oh iya. Ya. Aksara Jawa. Aksara Indonesia. Dari Mbak Iin di Surabaya, aku biyen hafal aksara Jawa, tapi basa lek nek gak digawe cepet lali, Cak. Oh ya, aku digawe terus. Bu Tari di Surabaya, jek penting ya ono aksara Jawa iki, polahe arek saiki malah bangga iso aksara Korea. Oh. Terus dari Mas Ahmad, sampai sak piro iki mberdayakno bahasa Jawa dan aksara Jawa. Aku lek pesen nang ndi yo gawe papan nama omahku. Oh ya oke. Nang Praban. Yo bareng rek takok nang kene bareng. Iki Paswawan eling Jawamu sinau aksara Jawa aja ke Korea-Koreaan, Arab-Araban apa ke Cino-Cinoan. Terus Mas Rano, ini adik Rano Karno iki biasanya. Kapan iki penempatan aksara Jawa dilakokno nang kabeh panggon nang Surabaya ben bangga aku foto-fotoan nang ngisor papan iku lah. Iya. Be event-event ya nek ana misale kan ya, event apa ae walaupun iku event nasional tetep nek nang Surabaya kudu ana aksara Jawa ngono ya. Tapi engko jawabe. Iya. Aku ya pengen takok nang ibu engko ayo tapi ya. Ya wis aja nang ndi tetep nang Rujak Surabaya. Iki wis segmen terakhir. Lah, aku padahal gorong sampai monggo potong lho. Enggak, jadi katanya DPRD akan membuat acara ini tiap hari. Bahasane. Oh, langsung iya kabeh. Wah. Mohon maaf Pak, guyonannya udah mulai menjilat ya Pak. Iya. Sepurane. Tapi pengen ngerti ki harapane. Nek ngomongno masyarakat Surabaya iki lak heterogen ya Bapak Ibu ya. Ana wong Jawa, ana wong Cina, ana wong Arab. Iki harapannya ke depan mungkin dari Ibu dulu nih. Mungkin saya menambahkan sedikit bahwa yang sudah kami lakukan, kami juga mempunyai majalah berhuruf Jawa. Aksara Jawa. Namanya Aji Saka. Aji Saka. Iya, okay. Aji Saka itu sudah terbit sejak 2009. Dan bisa didapatkan di mana? Di Balai Bahasa, Provinsi Jawa Timur. Nah, terus yang kedua yang sedang kami lakukan revitalisasi bahasa daerah, salah satunya adalah menulis dan membaca aksara Jawa. Nanti akan dilombakan tanggal 9 November. Wah, seru. Tingkat Provinsi Jawa Timur. Iya. Nah, harapan kami tentu karena tadi Aji Saka itu yang nulisnya juga jarang, yang membacanya juga mungkin jarang. Nah, dengan adanya regulasi ini mudah-mudahan nanti akan banyak yang membaca, banyak juga yang menulis untuk majalah kami, dan tentu kami juga akan memperbanyak eksemplarnya ya supaya bisa kedepannya itu lebih banyak yang bisa menikmati majalah Aji Saka kami. Kemudian tentu dukungan dari Dinas Pendidikan, dari pemerintahan daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan semua elemen, karena memang kalau hanya satu unsur rasanya mungkin akan sulit kita mewujudkan terwujudnya semua masyarakat kita bisa membaca dan menulis aksara Jawa. Artinya ini PR kita bersama gitu. Baik. Pak Nanang, Pak. Singkat. Ini belum selesai, jadi justru masih panjang apa yang harus kita lakukan. Kalau kemarin sampai Pak Wali membuat kebijakan hanya berjalan 2 bulan, setelah 2 bulan ini nggak tahu, entah 10 tahun atau 15 tahun untuk merawat, menumbuh kembangkan dari apa yang telah dihasilkan ini. Lewat kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Bikin kaos beraksara Jawa seperti ini misalkan, bikin karya-karya apapun sehingga itu mengiringi kebijakan yang ada. Artinya diikuti oleh banyak hal. Iya, itu. Pak Anang. Ya, jadi penggunaan aksara Jawa ini memang bertujuan untuk melestarikan aksara Jawa itu sendiri. Nah, titik awalnya adalah di balai kota itu sendiri. Jadi di balai kota itu pertama kali aksara Jawa kita tampilkan gitu ya. Dan kami juga sudah melakukan himbauan kepada 218 OPD termasuk kecamatan dan kelurahan untuk segera menulis aksara Jawa
di papan nama OPD itu. Nah, harapan kami selain pemerintah tentunya pihak-pihak swasta misalnya tempat-tempat umum, mal dan lain-lain itu juga menggunakan aksara Jawa di dalam penulisan nama-nama mereka juga. Kira-kira itu. Banyak yang mengenal. Iya, betul. Mungkin OPD nanti nemteknya aksara Jawa. Ben mikir ki Pak sopo iki jenenge. Pertanyaan nih, nah, khusus kayak Pak Tony ini tambahan cici. Apa? Bagaimana kebijakannya bisa bertahan meskipun ganti nanti? Nah, bener. Ini Pak, gimana Pak? Ya, sudah kita pikirkan. Nanti akan terbit usulan perda tentang aksara Jawa. Kalau pemajuan kebudayaan kan sudah ada, nanti pemajuan aksara bahasa gitu kan jadi makin lengkap. Yang berikutnya Surabaya sudah memulai dan ini satu pertanda baik. Dan tempat-tempat lain kan juga ada di Jawa. Ya. Saya pikir nggak ada jeleknya kalau kemudian pemerintah kabupaten kota yang ada di Jawa Timur yang lain melalui Bu Gubernur mungkin bisa memberikan instruksi yang sama kepada kabupaten kota untuk mengikuti Surabaya. Betul. Sing apik ora apa-apa ditiru, malah iso dikembangno. Dikembang-kembangno. Ya. Oke. Ngedon Rimo, Bapak Ibu terima kasih ya sudah. Adikku tuh paling enggak berterima kasih nah. Guys apa iki nah? Karena acara iki DPRD Kota Surabaya oleh njaluk tepuk tangane sing buanter. Nulungi koncoku Pak, aku Pak. Erina Koto pamit undur diri. Bulung Santara pamit. Ketemu maneh nang Rujak Surabaya minggu depan. Selamat malam, sampai jumpa. Ono caraka tata sawara